Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Yang saya hormati, alhamdulillah Pak Kadisnaker, Pak Rudi Hartono MT, hadir di tengah-tengah kita juga bersama Pak Kabit. Saya panggilnya bukan Pak Audi, Bang Audi. Bang Audi. Ya, kami seumur jadi biar agak mudahan. Yang saya hormati, ini saya panggilnya Pak Rio. Ternyata namanya Pak Richard Octavianus. Ini alhamdulillah beliau dari PIK Head of CSR PIK 2. Jadi bahasa Inggris ini. Ya, terima kasih Pak Rio ya Pak sebenarnya. Iya Pak. Nah, ini enaknya Pak Rio ini beliau. Terkenalnya Pak Rio. Alhamdulillah hari ini tentunya selamat datang di podcast Kosambi, komunikasi bersama masyarakat, berbagi informasi Kosambi. Seperti itu Pak. Di samping ada namanya pohon Kosambi ya. Tapi itu komunikasinya podcast yang digunakan itu. Tentunya di kesempatan hari ini sangat menarik nih di tengah-tengah kesibukan Pak Kadis juga Pak Rio dari PIK bisa berkesempatan hadir dalam rangka ya bincang-bincang kaitan dengan tenaga kerjaan, peluang-peluang yang ada. Sehingga kali ini temanya potensi dan peluang kerja di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Kenapa diangkat? Karena memang potensi utara ini ke depan sangat cukup luar biasa. Tentunya ini sangat menarik sehingga juga bisa kita berikan informasi ke depan bagaimana peluang mendapatkan bekerja di kawasan utara, karena kita sama-sama tahu nih ada perusahaan raksasa di sini. Pantai Indah Kapuk yang sekarang jadi Pantai Indah Kosambi 2. Kalau PIK 1 Kapuk, kalau Kosambi. Betul. Ya. Juga ada beberapa kawasan lain, tetapi hari ini kita tema dengan PIK. Mungkin awal barangkali Pak Kadis, tentunya ini saya lebih dimulai tentang di Pradisnaker dulu nih, dalam rangka bagaimana meng-hire atau mempersiapkan SDM kita untuk kebutuhan pengembangan tenaga kerjaan dan ujungnya peluang kerja. Karena banyak angkatan kerja kita juga di wilayah utara. Mungkin Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Camat. Alhamdulillah saya hari ini bisa memenuhi undangan Pak Camat dalam rangka untuk melakukan diskusi khusus melalui podcast Kosambi. Memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja itu mempunyai 3 kewenangan yang harus kita jalankan secara bersama. Yang pertama, kewenangan terkait dengan pelatihan. Pelatihan ini kebetulan yang membidanginya adalah Bang Audi ini, pelatihan untuk menjadikan para pencari kerja menjadi kompeten di bidangnya. Dan tentunya kompeten ini tentunya harus didukung dengan sebuah sertifikasi. Itu yang pertama. Jadi kita punya kepentingan yang sangat erat kaitannya dengan ketenagakerjaan, yaitu terkait dengan pelatihan kerja. Jadi setelah lulus sekolah SMK, tentunya mereka harus masih kita lakukan berikan pelatihan kerja untuk masuk ke dunia industri maupun dunia usaha. Itu mereka sudah siap pakai itu, dan kita berikan dengan sebuah sertifikasi. Tandanya kalau mereka siap pakai itu tentunya ada sebuah tanda, yaitu sertifikasi keahlian. Sesuai apa? Misalkan keahliannya security, maka harus ada sertifikasi tentang security. Kalau misalkan mereka service AC, maka dia punya sertifikasi sebagai seorang tukang servis AC. Itu yang mengeluarkan bukan pemerintah kabupaten, yang mengeluarkan adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi di tingkat pusat. Hanya difasilitasi? Kita fasilitasi. Dan yang kedua, setelah kita melakukan pelatihan kerja, tentunya kita harus juga supaya ini bisa masuk ke dunia kerja, kita juga kita punya peran, punya kewenangan, yaitu bidang penempatan tenaga kerja. Itu yang akan memfasilitasi semua perusahaan di Kabupaten Tangerang. Silakan kalau membutuhkan lowongan kerja disampaikan ke Kabupaten, ke Dinas Tenaga Kerja. Kita nanti juga akan fasilitasi, termasuk juga nanti rekrutmennya dan penempatannya kita bisa memberikan fasilitasi. Itu jadi saling terkait antara pelatihan kerja dengan penempatan tenaga kerja, nyambung. Dan setelah sudah bekerja, ada lagi bidang di Dinas Tenaga Kerja, yaitu bidang hubungan industrial. Jadi kalau yang sudah ditempatkan, tenaga kerja yang sudah ditempatkan, ternyata ada
permasalahan dengan perusahaan, itu yang menangani permasalahan-permasalahan itu adalah kita memfasilitasi dari sisi hubungan industrial. Kita ada yang namanya mediator, itu orang yang akan membantu memediasi antara tenaga kerja yang bermasalah dengan perusahaan yang bermasalah. Itu jadi 3 itu yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja, mulai dari nol sampai terakhir sampai dengan persoalan masalah itu di Dinas Tenaga Kerja. Seperti itu mungkin Pak Camat. Menarik nih Pak Kadis. Ya kalau ingat ngomong peta kerja dulu, saya pernah di Snaker juga dulu. Cuma bukan tenaga teknis Pak, cuma kepegawaian. Jadi pernah di Snaker juga. Dengar cuma jadi tahu. Boleh juga kalau gitu Pak Camat. Balik lagi kembali. Sebentar lagi kecamatan dulu. Ini mungkin uraian tugas yang ternyata di situ ada 3 yang memang bisa menjadi jalan untuk memfasilitasi masyarakat kita nih. Nah, tentunya hari ini kan ini ada dari PIK juga nih dengan penyampaian yang Pak Kadis sampaikan tadi. Saya mungkin ke Pak Rio nih kaitan dengan eksistensi PIK dalam rangka mungkin penyerapan tenaga kerja, karena memang bagaimanapun ini kemarin kan kita sama-sama dengar di PEMSI menyampaikan nih di wilayah utara ada 200.000 estimasi yang akan bisa bekerja atau peluang kerja yang ada. Ini kalau saya kaitan dengan PIK tentunya ini konsepnya gimana nih Pak Rio nih? Siap. Terima kasih banyak Pak Camat, izin Pak Kadis, Pak Kabit. Pertama-tama saya mewakili manajemen dari Pantai Indah Kosambi 2 atau PIK 2, bukan Pantai Indah Kapuk lagi benar Pak ya. Udah Kosambi ya. Sah nih Kosambi. Sah. Masuknya di podcast Kosambi. Masuknya di podcast Kosambi. Jadi mohon izin Pak, klaim dari Pak Bupati tadi, kalau saya baca itu kan waktu itu rilisnya adalah di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga dan Paku Haji. Siap. Memang perlu kita ketahui pembangunan sebuah kota kan tidak di saat kota itu sudah jadi Pak. Jadi ada sebelum nih, perlu diketahui juga PIK itu sudah mulai berencana untuk membangun di Kosambi itu dari tahun 2013. Jadi kalau diklaim kemarin angka itu 200.000, kemungkinan besar angka yang sudah terserap itu dari tahun 2013 sampai dengan saat ini Pak. Dan tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya itu pasti akan lebih banyak lagi Pak, dari penyerapan dari warga sekitar. Gitu. Mungkin sekian gitu Pak. Iya, jadi menarik nih. Jadi artinya sebenarnya Pemkab ini Pak Bupati menyampaikan sudah ada akumulasi karena mempersiapkan ini kan bukan jadi kota baru simsalabim jadi gedung, jadi tempat usaha, tetapi ada proses yang ternyata di awal pun sudah mempekerjakan tenaga kerja. Walaupun ada beberapa sektor yang memang karena persiapan masih infrastruktur yang di sana, tenaga teknis yang mungkin persiapan bangunan gedung dan sebagainya. Nah, tapi menariknya ini barangkali Pak Rio kaitan dengan eksistensi PIK ini kan saya melihatnya begini, dengan hadirnya perusahaan asal ini Pak Kadis, harapan masyarakat itu kan peluangnya besar. Artinya tidak sebagai penonton, tapi sebagai pelaku juga dan penikmat hasil karya pengembang yang luar biasa ini menjadi sebuah manfaat tenaga kerjaan. Memang wilayah ini kan bukan cuma Kosambi nih, saya lihat pengembangannya di wilayah utara. Makanya tadi temanya di utara nih. Tetapi karena kami yang menyampaikan hari ini, kita ingin lebih dalam gitu ya. Misalnya konsep hari ini kan pengembangan yang pertama ada di kawasan Kosambi nih. Kosambi beranjak ke Naga dan seterusnya nanti ke Papua dan seterusnya. Nah, tetapi ini tentunya kalau lihat dari 200.000 tadi sudah estimasi akumulasi ya. Nanti kan ke depan ada. Nah, ini kan ada mapping peluang. Kalau saya lihat di situ banyak investor Pak Kadis yang masuk di sana membangun sarana. Nah, apakah nih biar memperjelas nih, karena orang anggapnya berharap PIK yang mempekerjakan, PIK yang menempatkan tenaga. Nah, sementara kan kita nggak tahu nih sebenarnya kondisi di sana apa nih. PIK ini perannya sebagai apa? Nah, apa konsep ini bisa terinformasikan nih Pak. Izin Pak Camat, jadi sebenarnya potensi kedepannya untuk PIK 2 sendiri untuk mempekerjakan warga sekitar dari PIK 2, dari proyek pembangunan PIK 2 itu sangat besar Pak. Jadi untuk itu kami juga sudah komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja, lalu kami juga sudah dari tahun 2020 itu kami menjalin hubungan kerjasama juga dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten. Itu serta-merta
tujuannya hanya untuk memberikan standar untuk perekrutan, Pak. Jadi benar yang tadi Pak Camat sampaikan, investor tuh sangat banyak sekali di PIK 2. Kalau nggak usah ngomong investornya dulu, dari kami sendiri pengelolaan kota itu juga sudah membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, Pak. Dan itu yang saat ini sekitar 75% itu yang kita gunakan warga sekitar. Mulai dari perawatan taman, mulai dari pembangunan dan lain-lain, Pak. Apalagi ke depannya nih, di saat nanti PIK 2 sudah mulai jadi kota yang benar-benar megah, ada hotel, ada gedung-gedung besar, ada pusat investasi, distrik syariah dan lain-lain, itu sangat besar sekali, Pak, kami jamin. Dan kami juga mohon bantuannya nanti dari Pak Kadisnaker, pasti juga Pak Camat juga, Pak, ya. Buat pengerahan itu sebenarnya kami juga maunya sebenarnya satu pintu, Pak. Karena kan kami kan kalau dari mana-mana kan pusing, Pak, ya. Kadang kan namanya tenaga kerja nih, tadi Pak Kadis mengutarakan ya poin ketiga tuh ada hubungan industrial. Di saat terjadi perselisihan kan kita kan perselisihan tuh urusan lain dengan nanti kita harus mempekerjakan orang yang baru. Jadi kan di saat Pak, ini ada yang sudah tidak bisa dipakai, bisa nggak kirim lagi? Nah, itu maunya kami juga sebenarnya seperti itu, Pak. Jadi dari peran dari pemerintah juga selain pelatih, juga sebagai penyalur kan, Pak, ya. Jadi mungkin kedepannya seperti itu. Jadi kita akan menata lagi sebuah konsep yang baru sih, Pak, ini memang. Berarti ini kan ada ruang nih Pak Kadis, dari Pak Rio, dari PIK ini bahwa harapannya satu pintu, dan walaupun banyak investor di sana nanti ya jangka 5 tahun ke depan, tetapi di 1 tahun 2 tahun ke depan ini kan artinya pengguna ini adalah PIK langsung tenaga kerjanya. Nah ini yang sering dikeluhkan nih, Pak, kita nggak bisa kerja. Ini kan persoalannya bukan karena PIK nggak nerima barangkali, ini kan pada persoalannya mungkin yang harus kita respon juga. Ternyata nggak punya sertifikasi, nggak punya kalau ya hasil khusus lah, atau skill yang diinginkan. Sementara nanti ada gap keinginan besar merekrut. Sisi lain dari kita pemerintah juga ingin menyalurkan. Nah, ini kan ada yang harus dipertemukan di tengah. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang kita siapkan. Ini konsep-konsep kiat strategi di Snaker apa nih, Pak? Ini dia udah buka pintu nih. Ya. Ini sengaja memang saya sangat bersyukur diundang oleh Pak Camat ya. Mudah-mudahan nanti camat-camat yang lain juga mengundang, karena memang ini sebuah sarana yang baik ya untuk kita mendiskusikan seperti apa sebenarnya harapan pemerintah daerah supaya bisa disinkronkan dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Karena bagaimanapun juga nggak ada yang bisa berjalan sendiri, semuanya harus berjalan bersamaan. Dan ini sebuah sarana yang bagus nih untuk bisa nantinya ini bisa didengar oleh semua orang ya, semua orang yang berkepentingan, supaya kita bisa mengkolaborasikan bersama antara kepentingan daerah dengan kepentingan perusahaan ya. Jadi di kebetulan ini kita rencananya akan membuat MOU dan perjanjian kerjasama. Kalau saya lihat kalau PIK sudah punya MOU dan di sana juga ada masalah ketenagakerjaan udah masuk, jadi kita tinggal membuat perjanjian kerjasama supaya kita sudah dipayungi, melakukan kerjasama sudah dipayungi dengan sebuah legalitas gitu ya. Rencananya kami tanggal 14 Desember tahun ini ada 25 perusahaan yang MOU dengan kita. Nanti kalau PIK, karena sudah ada MOU-nya, kita langsung PKS saja nanti. Jadi nggak perlu MOU karena sudah PKS. Mudah-mudahan tanggal 14 ini nggak meleset ya. Dan kami sudah kirim tadi Pak Camat kemarin atau 2 hari yang lalu ya, kami sudah kirim draftnya. Mudah-mudahan silahkan disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan daripada PIK 2 ya, apakah ada perbaikan atau bagaimana. Itu kaitannya sebenarnya PKS itu terkait dengan program unggulan kita ke depan, Pak Camat. Program unggulan ke depan Dinas Tenaga Kerja itu namanya Pena Guru. Pena Guru. Pengendalian pengangguran terpadu. Bukan guru megang pulpen, bukan ya? Ya, guru yang kita awalnya dari situ, karena memang inspirasi kami dari guru, karena sebenarnya kan sekarang guru juga sudah melakukan pemberian pelatihan sekolah ya, dididik ya, tapi untuk masuk di dunia kerja ini belum siap. Makanya kita jadikan sebagai inspirasi kita penanya
itu dari gara-gara pena mereka dari guru itu kan pelatihan gitu. Jadi kita namanya program unggulan ke depan pena guru, pengendalian pengangguran terpadu, yang mana ini merupakan awal mula kita punya program unggulan. Mudah-mudahan ini disetujui oleh pemerintah daerah. Kan ini untuk tahun 2023. Siap. Dan sejalan dengan pena guru itu, kita juga oleh pemerintah daerah, alhamdulillah di Kosambi akan dibangun juga BLK. Ini yang ditunggu Pak. BLK ini Pak. Betul. Jarak Kabupaten Tangerang jauhnya 51 km. Jadi kalau ini adanya, yang sekarang adanya di ujung ujung barat. Berarti yang ujung timur kan kesulitan ke sana. Saya sudah memapping bahwa jumlah peserta pelatihan yang di BLK Jayanti ternyata wilayah Kosambi nggak ada. Wilayah Teluk Naga nggak ada. Jauh. Jadi makanya alhamdulillah Pak Bupati memberikan apresiasinya untuk masyarakat Kosambi dan sekitarnya, diberikan sebuah sarana prasarana BLK yang nanti ini tentunya akan kita sesuaikan BLK-nya, jurusan untuk pelatihannya sesuai dengan kondisi kebutuhan di wilayah sekitar Kosambi. Termasuk yang memang peak, yang menurut saya ini jadi motornya nanti. Motornya pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang untuk wilayah timur ada sebenarnya perusahaannya peak. Mudah-mudahan nanti ini yang diharapkan Pak Bupati yang akumulasi nanti 200.000, mudah-mudahan bisa kita serap untuk masyarakat kita Pak Camat gitu. Iya, ini menarik nih Pak Kadis. Berarti kan sebenarnya ini masing-masing membutuhkan. Pak Kadis kebijakan Pemkab Bupati udah mempersiapkan konsep BLK. Tetapi kan kalau tidak disinkronkan, ya, betul. Tidak gayung bersambung. Betul. Artinya kita nyiapin pelatihan apa, yang dibutuhkan pengembangan khususnya PIK apa. Tapi kan ini tadi walaupun ada bunyi tadi udah ada bunyi PKS tuh. Tapi kan yang kita perlukan ada mapping nih Pak. Nah, mapping dalam arti apa saja sih yang akan dituangkan dalam sebuah kota baru ini di wilayah kita di utara, sehingga nanti kita bisa membaca nih di samping kebutuhan tenaga kerja yang disiapkan oleh pelatihan, juga kami di masyarakat, pemerintahan kecamatan, desa juga bisa turut mensupport bahwa kita kan perlu ini. Nah sehingga masyarakat tidak bingung kemana-mana. Nah tadi saya bilang ada konsep yang selama ini yang dilakukan oleh Pak Kadis Naker itu job fair. Nah tadi kan sebenarnya beliau udah buka ruang nih, walaupun perusahaan dari manapun, tapi kan ketika buka satu pintu bahwa PIK akan fasilitasi rekrutmen untuk kebutuhan di kawasan PIK sendiri, jadi kan ada ruang yang harus disiapkan perencanaan untuk 1 tahun ke depan sama 5 tahun ini apa sih yang dibutuhkan, sektor mana. Nah ini kalau trennya nih tren yang untuk 5 tahun ini apa, sektor mana nih yang harus kita siapkan. Ya, betul. Minimal perencanaannya masuk gitu Pak. Punten Pak, jadi yang paling besar di 2 sampai 3 tahun di awal ini sektor jasa Pak. Sektor jasa ya. Kami sudah buka sih kalau sebenarnya kalau di PIK itu yang paling baru tuh baru launching kemarin Hotel Osaka. Nah itu yang saya agak sedikit sedih, warga sekitarnya masih sedikit yang bergerak karena belum ada pelatihannya. Cuman kedepannya nih, jadi kami juga di PIK itu juga sedang lagi menciptakan inovasi Pak, sebuah aplikasi nih. Kita kasih bocoran sedikit Pak buat Pak Camat. Penting nih. Inovasi ketemu inovasi kan mantep Pak ya. Plus. Jadi kalau selama ini kan job fair itu kan perusahaan yang memajang iklan Pak. Kalau kami balik nih. Jadi nanti di aplikasi tersebut si pelamar yang dia ibaratnya dia yang akan nongol di interface-nya Pak. Jadi saat nanti ada perusahaan yang membutuhkan tenaga, tinggal buka, lihat nih, saya butuh waitress. Jadi tinggal search aja tuh waitress, ada berapa ratus orang misalkan. Waitress yang pengalamannya 2 tahun, oh ada 50 orang, jadi lebih terkerucut. Perempuan atau laki-laki, misalkan ada 10 orang pernah bekerja di mana, misalkan ya kita sebut merek mana gitu. Nanti bisa di situ Pak. Jadi kami sedang membangun aplikasi itu. Namanya belum ada belum? Namanya belum ada, masih buka peluang buat endorse nih Pak. Atau dibukain aja. apa? Kan digabungin aja. Kebetulan Kabupaten Dinas Tenaga Kerja punya aplikasi namanya Siap Kerja. Nah, itu. Bisa digabungin nanti bisa integrasi dengan kita. Jadi begitu Siap Kerja, begitu link ke punyanya PIK, udah spesifik nih ya kebutuhannya di sana. Siap. Nah, cuma tadi saya masih ini nih. Ketika aplikasi ini dibuka kan berarti kan kesempatan tidak hanya orang Tangerang nih. Kita ngomongnya yang orang Tangerang nih.
artinya siapapun bisa masuk di sana. Nah, tetap bicara tentang tadi kalau bahasa nitip nih Pak, di PKS ada persentase nih kuotanya. Nah, sambil menunggu kuota tadi yang terpenting lagi tadi ada, kan tadi udah disampaikan nih Pak Rio, di sektor jasa nih 2 tahun 3 tahun ke depan ini, bahkan 5 tahun ini masih berpeluang untuk di sektor jasa. Ya, artinya peluangnya berarti kan kita harus mempersiapkan ini nih Pak. Nanti kalau lebih dalam lagi barangnya di luar konteks podcast nih spesifikasinya, sehingga nanti begitu masyarakat berkeinginan, ya kami mungkin tentunya berharap dari Pak Kadis di Snaker nanti yang mempersiapkan spesifik itu. Tapi clue-nya dari PIK nih, nah, sehingga akan terjawab bahwa angkatan kerja kita yang begitu banyak, ya kan menjadi, kalau saya lihat ini khususnya sedikit ngomong tentang Kosambi, dari 147 ribuan warga, estimasinya kalau saya diangkat usia di usia angkatan kerja nih di 20 sampai dengan 30 sampai 35 lah kan bisa ini itu diangkat 35% jumlah kita. Artinya kan peluang kerja di Kosambi saja nih yang butuh ini, yang butuh pengembangan ya, walaupun mungkin nggak semuanya angka pengangguran, tetapi mungkin ingin mengembangkan pengembangan di kawasan daripada jauh-jauh, biar nggak bikin macet, daripada dia kerja ke Baraja Pak, mendingan dia kerja di wilayahnya, jadi mengurangi macet juga tuh. Ini kan salah satu rekayasa juga, lalu lintas tapi rekayasa tenaga kerja. Artinya peluangnya nggak jauh-jauh, efisiensi, nilai juga maksimal, kan ini juga salah satu konsep. Nah mungkin nih Pak Rio tadi yang menarik, emang udah kelihatan, BRK ada. Nah mungkin nanti ini yang tadi sektor tadi, karena tadi yang kalau komen cuitan, wah kita boro-boro masuk, ya kan, melihat aja di pagar. Nah ini kan harus diluruskan nih. Siap. Kalau saya jawab nanti saya saya nggak belain Pak Rio. Kita informasi nih Pak. Siap. Mungkin sejalan dengan apa yang sudah digariskan oleh founder dan CEO kami Pak. Jadi pasti prioritas utama itu adalah dari warga sekitar Pak. Jadi warga sekitar yang tentunya mempunyai kualifikasi dan persyaratan yang disyaratkan oleh PIK, baik itu internal dari PIK 2 ataupun nanti dari si investor Pak. Untuk itu yang tadi Pak Camat bilang itu nanti ada gapnya. Sebenarnya kami ada community development di situ juga yang melatih, nanti juga yang bekerja sama dengan Disnaker. Butuhnya kami apa, nanti itu kami juga akan membuka informasi tersebut ke Pak Kadis. Pak Kadis, kami butuh ini di tahun 2023, 2024. Minta tolong Pak, misalkan bulan Juni kami sudah akan mulai buka ini, jadi mungkin di bulan Maret kami sudah mulai rekrutmen. Nah itu nanti data itu dua yang akan kami pasti. Pelatihannya gitu ya, spesifikasi ini. Betul. Karena bukan dengan ini saya lihat, izin Pak Kadis sebelum buka Pak Kadis nih, kan perencanaan kita ini kan beda nih Pak. Kalau swasta mungkin hari ini ngomong beres. Langsung. Kita ngomong hari ini Pak, tahun depan atau tahun depan lagi, karena bukan soal masalah ini, soal budgeting juga, soal perencanaan. Ya mungkin ini ke Pak Kadis, Pak Kadis nih merespon beliau. Ini jadi, menarik nih. Ya, terima kasih. Saya terus terang memang sangat membutuhkan informasi ini ya. Bagaimanapun juga penganggaran di pemerintahan itu nggak seperti kayak di swasta. Swasta sekarang pingin begini, ya sekarang dilakukan. Nah kalau kita pingin begini, harusnya direncanakan 1 tahun yang lalu. Nah ini kami melalui kesempatan ini berharap banyak dapat informasi dari rekan-rekan PIK itu ada inventarisasi posisi jabatan di tiap tahun. Tahun ini berapa posisi jabatan apa, jumlahnya berapa, tahun depan posisinya apa, jabatan apa, supaya kita bisa melakukan penganggaran itu tepat sasaran. Untuk kebutuhan permintaan ya, tadi. Sesuai untuk membackup kebutuhan permintaan tadi. Dan kami pun bisa kalau misalkan mempertahankan di TAPD, kami kuat. Ini untuk mendukung permintaan PIK 2 tahun ini butuh sekian, berbagai jabatan ini sekian. Saya punya kekuatan untuk memperjuangkan. Kalau tidak diberikan informasi, inventarisasinya nggak disampaikan kami ngambang nantinya. Ini mau PIK 2 ini mau jurusan apa ini yang diminta nih? Jadi akhirnya pas saya lakukan, ternyata bukan itu jurusannya. Saya ajak ke Surabaya, nggak mintanya ke Semarang, Jogja atau Semarang gitu ya. Kejauhan. Nah, ini saya berharap banyak, mudah-mudahan yang saya ingin tekankan dalam podcast ini, pertama kami bisa dikasihin data inventarisasi posisi jabatan yang dibutuhkan.
per masing-masing posisi jabatan ya. Tahun ini apa, tahun depan apa. Kalau tahun ini mudah-mudahan sih di ABT minimal ya, karena ini sudah berjalan. Tapi yang jelas di tahun ini, di tahun depan itu meskipun belum dilakukan, tapi perencanaan sudah. Itu ada 10 jurusan yang mungkin karena di sini levelnya bukan dunia kerja tapi dunia usaha, ini bisa diambil mungkin terkait dengan apa namanya, kita punya pelatihan barista, kita punya pelatihan servis AC, kita punya pelatihan untuk instalasi listrik, kita punya pelatihan untuk apa namanya, yang satunya lagi Pak Kapit apa ya, lupa ya, instalasi listrik, barista, servis AC, forklift. Nah, tapi kita akan perjuangkan lagi pada saat nanti kita dikasihin inventarisasi, data inventarisasinya di APD nanti akan kita perjuangkan. Kalau ngomong peak pasti TAPD langsung. Ya, karena kan perusahaannya artinya udah yakin, jobnya udah kelihatan. Tinggal kita mempersiapkan SDM-nya ini. Ini yang selama ini Pak Rio, Pak Kadis, yang selama ini ditunggu-tunggu informasi seperti ini, sehingga nanti tidak ada friksi bahwa yang kerja kebetulan ditanya orang Bogor, itu dari kerja di mana, tinggal di mana, di Bogor. Kebetulan orang Bogor yang ditanyain. Padahal banyak juga orang Tangerang kan, tapi mungkin dengan gambaran mapping tadi nih, dengan misalnya kebutuhannya apa, kemudian kita siapkan, ya artinya penyalurnya juga mungkin ada, dan persentase jumlahnya juga nanti mungkin lewat PKS. Betul. Jadi apa ini sangat menarik. Nah, tapi begini juga Pak Kadis, itu kan sektor formal ya. Nah, ini kan kalau sektor formal aja sebenarnya banyak sektor informal yang ada juga di PIK nih, yang saya lihat bisa juga, artinya pelatihan-pelatihan dalam konsep bukan hanya dunia industrial, tetapi mungkin juga keterampilan yang peningkatan kompetensi yang ini ada perhotelan tuh, berarti kan dari mulai Wisboy, kemudian tenaga babysitter. Nah ini kan juga kelihatannya banyak lah, kelihatannya kan dengan begitu di Osaka dibangun luas itu, belum lagi yang sebelahnya Tokyo. Nah ini kan luar biasa. Belum lagi tuh belum sektor lain, malah sampahnya belum tuh ya. Jadi gini Pak Camat, sebenarnya awal tahun 2022 kita pelatihannya itu 6 pelatihan, dan itu semuanya terkonsentrasi ke dunia industri. Nah di ABT sekarang kita tambahin 4 pelatihan, yaitu servis AC, barista, instalasi listrik sama operator forklift. Dan di tahun 2023 sebenarnya saya mengusulkan, kalau kemarin ini kita acara ini bukan bulan ini, acara ini 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu gitu ya, teman-teman dari PIK menyampaikan ke kita mapping data tentang kebutuhan untuk tahun 2023 itu apa saja, saya tenang. Sebenarnya saya sudah menyiapkan 22 lagi Pak jurusan pelatihan. Jadi totalnya 2023 itu sebenarnya 32 jurusan. Cuma yang karena kita nggak tahu mapping apa yang dibutuhkan. Tapi saya waktu tahun depan masih bisa. Ya mudah-mudahan. Segera mungkin kalau misalkan pengen ada yang perlu disampaikan, segera mungkin saya nanti ya akan berjuang juga ke Pak Sekda ke Pak pimpinan untuk supaya TAPD supaya ini ada kebutuhan yang memang benar-benar tahun depan ini dibutuhkan. Berarti hari ini pulang dari sini Pak, minta daftarnya langsung Pak. Jadi paling tidak ketenaga kerja ini betul-betul mappingnya udah siap. Barangkali nanti walaupun memang nggak semuanya juga yang hari ini kita siapkan terfasilitasi, atau juga kesempatan kerjanya juga buat teman-teman yang remaja yang hari ini udah lulusan, kan bukan hanya di sektor SLTA nih atau keterampilan, tetapi mungkin di di sarjananya gitu kan, kebutuhan itu juga tuh dibuka juga Pak. Artinya jangan sampai ntar yang cuma yang tenaga rada berotot dikit, begitu yang sedikit yang rada di meja nggak kebuka, dibuka juga nih. Izin Pak Camat. Bahkan dengan Pak Kadis pun kita sudah merambah ke mall-mall waktu itu. Tapi minimal dari 22 tambahan yang di 2023 kemarin kita sudah mapping secara kasar lah ya. Itu sebenarnya sudah melalui pemikiran Pak Kadis. Contoh kecil tukang cukur aja
selalu dari Garut kata Pak Kadis. Kenapa nggak diciptakan anak-anak kita dari Tangerang Perlu, kan? Kabupaten Di gitu. ada yang jukur kan nanti? Ada. Oh, iya, iya. Bener, dari Sampai Garut ya. terakhir juga ke security karena intens Pak Kadis ngobrol dengan dari pihak Angkasa Pura terkait dengan security. Yang masak ada nggak, Bang Udi? Masak juga ada. Ini kan udah nanti dibuka. Ada semua. Ya kan? Cuman balik lagi Pak, penganggaran yang tadi Pak Camat bilang, lalu yang kedua di BLK kita sarana dan prasarannya belum memadai. Berarti masih bisa kerjasama dengan yang lain. Betul. Ya, masih Makanya kalau misalkan di BLK Kosambi jadi dan terwujud, Bismillah gitu. Bismillah gitu. Tinggal tetap Bang Audi Siap. kasih itunya tuh frame untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 itu. tahun, 5 tahun tuh Ya, estimasi kebutuhan itu. Ya. Karena pasti beliau sudah investor kan untuk yang di sana bukan cuma 5 tahun ya, 10 tahun juga udah berpersiapan. Ini mungkin betul. yang menarik. Sebenarnya banyak nih harus kita bicarakan di Ya. Pak Kadis. Ya. Kalau podcast nggak boleh lama-lama. Nanti kita buat seminar, diskusi ya. Siap. Ya kalau perlu ada dialog sehingga nanti lebih FGD luas. lah, FGD Ya. Pak Camat. Kalau bisa FGD, kalau bisa nanti pick buka biar teman-teman Yang lain, bisa Iya. bisa dialog, bisa juga mendapat detail sehingga nanti malah kita memperkuat eksistensi pengembangan yang ada di wilayah utara khususnya oleh PIK 2 ini juga pengusaha-pengusaha yang lain sehingga dengan kolaborasi ini utara Tangerang ini bisa lebih percepatan pembangunan. Ya artinya mensupport juga stimulus untuk pendapatan asli daerah Pak dengan peluang kesempatan kerja dan sebagainya. Nah mungkin terakhir lah ini sebenarnya pengen 2 jam lagi nih. Saya Mario masih banyak tapi kayaknya nanti kita Nah mungkin di terakhir nih barangkali ada yang mungkin secara disampaikan di harapan atau penyampaiannya kiranya dari masing-masing baik Pak Kadis maupun dari PIK 2 ini untuk informasi ke masyarakat lah. Nanti tadi hal yang kita temakan di sini sehingga nanti ke depan juga lebih mengkristal sasaran dan targetnya. Mungkin taruh dulu ya. Ya. Nah, Terima kasih Pak Camat. Harapan kami selaku perwakilan dari PIK 2 adalah hadirnya PIK 2 ini justru untuk membuka lebih banyak kesempatan buat masyarakat di sekitar wilayah PIK 2. Jadi bukan untuk menghadirkan ekses-ekses negatif, melainkan kita lebih memajukan kesejahteraan dari warga-warga yang ada di sekitar. Karena itu visi dan misi dari Agnus Dayu Group PIK 2, terutama owner kami, founder kami, Pak Restu Maesa, direktur kami, Pak Oktavianus juga. Memang kami berkomitmen untuk selalu berjalan beriringan dengan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran yang sekarang ada. Jadi hadirnya PIK 2 bukan untuk memberikan benteng terhadap masyarakat sekitar, kayak tadi bilang mau ngintip aja berat lah ya. Ya, tapi kami lebih membuka lagi Pak, membuka diri kami untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Alhamdulillah, makasih Pak. Ini luar biasa nih artinya kan udah jelas nih. Nah, tinggal Pak Kadis nih. Udah begitu beliau udah buka begini nih, kita kudu gimana Pak? Bahasa Tangerang kudu gimana nih? Atau gimana kita? Maka Pak Kadis. Baik. Saya bersyukur banget nih dengan adanya komitmen PIK seperti itu karena ini akan berdampak kepada pemerintah daerah. Jangan sampai ini malah bertolak belakang. Jadi kan adanya investasi di daerah kalau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, keberadaan pemerintah daerah kan dipertanyakan. Kemana kehadiran pemerintah daerah? Kok di sini investasi banyak tapi tenaga kerjanya tidak terserap dari masyarakat lokal? Ini akan menjadi dampak serius dan mungkin akan berdampak kepada kriminalitas segala macam ya. Makanya saya bersyukur PIK 2 punya komitmen seperti itu. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa diintegrasikan, bisa dikontinuitaskan gitu ya dengan pemerintah daerah supaya ini benar-benar bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Tangerang. Kita butuh investasi, tapi lebih butuh lagi adalah penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal. Tanpa itu semuanya investasi kita mungkin akan ada di pucuk tertinggi tapi nggak dinikmati. Ya, gitu ya. Ini ya mungkin mudah-mudahan. Dan satu lagi mungkin Pak Camat, kalau tadi saya mengingatkan supaya ada mapping mengenai posisi jabatan tahun per tahun, saya juga mohon kami dibantu oleh Pak Camat untuk ke desa-desa, mintain by name, by address tenaga kerja yang belum bekerja, yang nganggur. Dan kalau bisa mereka butuh
apa. Apa? Nanti kita sesuaikan dengan mapping nanti. Tadi. Iya. Jadi mapping ada dari desa-desa di wilayah Kecamatan Kosambi, ada yang belum bekerja dan kita sinkronkan maunya apa. Kita nanti akan berikan. Tapi kalau Kosambi takutnya nanti permisi bilang wah Kosambi doang nih Pak. Nggak apa-apa ya. Oh, semuanya kan di wilayah semuanya. Takutnya dia protes tapi. Enggak. Ya, jangan camat Kosambi ngundang buat ya, Kosambi aja. semuanya ya. Mungkin gitu ya. Saya terima kasih banyak ini diundang Pak Camat, luar biasa. Akhirnya berikan kesempatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan TIK untuk bisa lebih berkolaborasi lebih baik lagi untuk membangun Kosambi dan Kabupaten Tangerang. Gitu ya. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Ini banyak hal yang tadi sudah kita dapatkan di kesempatan momen singkat, tetapi padat ini. Kebijakan-kebijakan yang tataran teknisnya udah kelihatan. Tentunya kami Pak dari Kecamatan Kosambi khususnya melalui podcast Kosambi ini berterima kasih atas kehadiran Bapak sekalian dari manajemen PIK 2, dari Pak Kadis Naker dan Pak Kabid, sehingga imajinasi saya ini makin berkembang nih. Dan kemudian juga menjadi informasi kepada masyarakat, betul. bukan cuma Kosambi, tapi di Tangerang Kabupaten peluang itu ada, kita tinggal membuat framingnya, kita jemput peluang itu sama-sama, ya kan? Ini udah kalau bahasa tik and give apa tuh Bang? Jadi mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Amin. Sekali lagi terima kasih atas nama masyarakat Kosambi khususnya, teman-teman juga. Mudah-mudahan ini bisa peluangnya luar biasa Pak Rio. Amin. Dengan Pak Rio sampaikan hari ini mewakili, Pak Kadis juga punya konsep yang begitu luar biasa. Kolaboratif ini saya pikir bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih hari ini di sore yang ini mendung apa cerah ini hari ini cerah. Kami dapat kesempatan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika sarananya yang belum maksimal, tapi dengan Kosambi Podcast ini ada ruang yang bisa kita dapat informasi dan sebagainya. Amin. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.